Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini, seperti biasa saya akan kembali menjawab pertanyaan atau request yang sudah dikirimkan ke akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Saya akan memilih komentar terbanyak dan juga tercepat dan juga yang paling menarik untuk kita bahas. Kira-kira siapa yang akan kita bahas hari ini? Sebelumnya saya ingin mengingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, sudah di like juga, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Heiko van der Vecken dan juga Rangga Alsof. Di beberapa episode yang lalu sebenarnya kita sudah membahas beberapa pertanyaan tentang mereka berdua. Bahkan saya sempat ada rencana untuk membuat live YouTube yang memang khusus ditujukan untuk Heiko van der Vecken dan juga Rangga Alsof. Di beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama saya sempat membuat ini dan responnya cukup bagus. Teman-teman banyak yang setuju. Kira-kira gimana nih kalau misalkan saya membuat live YouTube yang membahas tentang Heiko van der Vecken dan Rangga Alsof? Kira-kira kalian setuju nggak? Kalau setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan banyak yang setuju, mungkin kita akan mencari waktu yang tepat dan juga nanti akan dibuka sesi tanya jawab teman-teman yang kira-kira ingin bertanya tentang Heiko van der Vecken ataupun juga Rangga Alsof. Jadi saya tunggu suara dari teman-teman semua. Dan untuk hari ini ada pertanyaan dari netizen ataupun juga dari penonton setia Adit Esquero channel yang meminta saya supaya memprediksikan kira-kira bagaimana nih Alsof di sinetron yang mereka bintangi saat ini. Seperti yang teman-teman ketahui, mereka disatukan lagi dalam sebuah proyek sinetron yang notabene mereka berdua itu bukan sebagai pemeran utama. Mereka masuk di pertengahan, ya, bisa disebut pertengahan, dan kembali disandingkan, kembali dipersatukan menjadi pasangan, bahkan pasangan suami istri. Kira-kira gimana nih untuk karir mereka? Apakah ini menjadi batu loncatan yang cukup bagus dan meraih kesuksesan yang sama dengan sinetron yang sebelumnya? Kita akan coba untuk membacanya. Saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, boleh tentang saat ini yang mungkin sedang mengemuka tentang artis atau idola kalian tersebut. Ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada permasalahan yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @adit_esquero. Sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan ingat, ada syarat dan ketentuan yang berlaku karena itu ada konsultasi yang berbayar. Oke, langsung saja kita ambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Di sini ada Ace of Cups, ya. Terlihat ada sebuah tangan yang memegang sebuah gelas, ya. Di sini ada perairan juga dan ada air yang sepertinya ada pergerakan, ya, dari atas ke bawah. Sini saya melihat untuk karir mereka di sinetron yang mereka bintangi saat ini sepertinya agak sulit untuk kembali mengulang kesuksesan di sinetron yang sebelumnya. Karena menurut saya, kalau misalkan mereka berdua ini bukan sebagai pemeran utama, pastinya ada sesuatu yang membuat mereka itu harus berada di agak bawah lah, agak bawah. Karena yang pasti tokoh utama akan lebih ditonjolkan. Tapi di sini saya melihat aura dari seorang Rangga Alsof dan juga Heiko van der Vecken akan tembus sehingga membuat mereka berdua itu hampir setara dengan tokoh utama. Lebih menunjukkan bahwa karir mereka berdua terlihat cukup bagus di sinetron ini, meskipun tidak terlihat sesukses sinetron yang sebelumnya, tapi di sinetron yang satu ini masih
berperan cukup besar untuk mereka berdua, masih bisa menjadi sebuah pembuktian bahwa mereka berdua itu bukan artis yang ecek-ecek. Mereka berdua itu artis papan atas ya, masuk dalam golongan papan atas, dan bahkan Rangga Soft juga masuk nominasi. Jadi itu menjadi bukti juga bahwa mereka berdua itu bukan artis yang hanya bisa dipandang sebelah mata. Untuk kualitas sepertinya memang sudah tidak perlu diragukan lagi. Jadi untuk kartu yang pertama lebih menunjukkan bahwa mereka masih akan tetap memberikan penampilan yang luar biasa. Meskipun mereka bukan tokoh utama, tapi aura mereka itu akan tembus dan membuat mereka itu menjadi daya tarik tersendiri di sinetron tersebut. Next, kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua. Di sini ada The Magician ya. The Magician ini cukup unik karena ini tergolong kartu mayor ya, termasuk kartu utama. Dan The Magician ini menunjukkan bahwa Rangga Azof sendiri terlihat sangat menikmati perannya di sinetron ini. Dia merasa bahwa di sinetron ini dia itu mendapatkan tantangan yang menurut saya sosok seorang Rangga Azof ini adalah orang yang suka tantangan. Dia sangat menyukai hal-hal yang berbau menantang. Jadi dia itu sering men-challenge dirinya sendiri supaya bisa menjadi seseorang ataupun juga public figure yang lebih baik lagi. Dia itu sangat menyukai proses dan juga ingin sekali berkembang. Jadi bisa dibilang di sinetron ini dia merasa akan lebih diasah lagi kekuatannya, akan diasah lagi kemampuannya dalam hal acting tentunya. Dan sebaliknya untuk Haiko van der Vecken juga ini sebagai proses juga, bisa dibilang seperti kawah Chandra di muka untuk bisa membuat dia itu semakin naik lagi levelnya. Jadi di sinetron ini mereka berdua sama-sama belajar lebih lagi, dan setiap proses pastinya akan membuahkan hasil yang setimpal karena pengorbanan mereka dan juga perjuangan mereka pastinya bukan hanya sekedar 1, 2, 3, tapi tidak akan terhitung. Dan menurut saya mereka berdua itu akan menjadikan sinetron ini sebagai batu loncatan supaya bisa lebih eksis lagi di dunia entertain Indonesia. Jadi untuk karir sepertinya mereka berdua itu terlihat cukup baik dan juga terlihat nggak ada matinya gitu ya. Apalagi kalau misalkan mereka itu dipasangkan, itu seperti memberikan sebuah aura tersendiri. Mereka berdua memiliki aura masing-masing, tapi kalau misalkan disatukan, sepertinya aura ini akan lebih pecah lagi dan juga lebih keluar lagi. Selanjutnya kita ambil kartu yang ketiga. Ini dia kartu yang ketiga. Di sini ada Ace of Wands ya. Lihat ada tangan yang memegang sebuah tongkat. Ini hampir sama dengan kartu yang pertama. Bedanya apa yang mereka pegang? Di kartu yang pertama yang dipegang adalah cangkir. Di kartu yang ketiga memegang sebuah tongkat. Bisa dibilang di kartu yang ketiga ini seperti menunjukkan bahwa di sinetron yang saat ini mereka bintangi itu ada sesuatu yang membuat mereka itu lebih menggebu-gebu lagi. Sepertinya ada tantangan tersendiri, ada tantangan baru yang membuat mereka berdua itu memiliki gairah untuk memainkan peran dan juga memberikan segala apa yang mereka miliki di sinetron ini. Jadi kalau misalkan teman-teman semua merasa peran yang mereka jalani itu baik, kemudian juga chemistry mereka dapat, selain mungkin di luaran sana mereka memiliki hubungan khusus seperti yang digosipkan, seperti yang disangka oleh para teman-teman semua, tapi sepertinya ada faktor lain yang membuat mereka itu sepertinya menggebu-gebu, kemudian juga memiliki gairah untuk bisa menampilkan yang terbaik di sinetron ini. Jadi kalau misalkan kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang sudah keluar ini, sepertinya di sinetron ini memiliki gairah tersendiri, memiliki cita-cita yang mungkin kemarin belum kesampaian. Saat ini ada peluang untuk meraih apa yang belum mereka raih, dan di sinetron ini sepertinya menjadi batu loncatan untuk meraih apa yang mereka inginkan. Jadi untuk karir mereka berdua di sinetron ini sepertinya cukup baik, dan mereka merasa bahwa ada tantangan tersendiri yang akan mereka lewati, dan tantangan ini sepertinya sangat menarik untuk bisa dihadapi, khususnya oleh seorang Rangga Azof yang menurut saya dari dulu saya sempat mengatakan
Karakter seorang Rangga Azob ini memiliki rasa keingintahuan yang lebih dan juga sangat menyukai dengan tantangan. Sepertinya ada tantangan tersendiri di sinetron ini. Jadi ingin dia taklukkan dan ingin merasakan proses yang terjadi saat dia menjalankan perannya di sinetron ini. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk mereka berdua. Semoga tetap diberikan jalan yang terbaik oleh Tuhan dan juga selalu bisa memberikan yang terbaik dan juga tontonan yang baik untuk para penonton di seluruh Indonesia, khususnya para Highs of Lovers. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempat yang salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit Esguero mohon undur diri. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.